Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini dibintangi oleh bintang ternama yaitu Michael J. White, yang tentunya tidak diragukan lagi bagaimana actionnya. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang kakak dalam membalas dendam kepada pelaku pembunuhan adiknya. Sang kakak amat tak terima karena adiknya meninggoy tak wajar. Daripada spoiler lebih dalam, maka dari itu siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan dengan seorang penyanyi cantik bernama Nora. Saat itu Nora tengah tampil di sebuah kafe yang ada di Pulau Island. Terlihat pemilik kafe tersebut sangat takjub dengan penampilan Nora. Saat selesai bernyanyi, Nora langsung dipersilakan untuk duduk bersama si pemilik kafe. Diketahui jika pemilik kafe ini bernama Alvarez. Selain itu, Alvarez juga merupakan orang paling kaya di Pulau Island. Kemudian Alvarez memuji suara emas dan juga kecantikan Nora saat bernyanyi. Tak hanya memuji saja, bahkan Alvarez langsung menawarkan kontrak 1 tahun untuk Nora agar Nora selalu mengisi acara di kafenya setiap minggu. Dan Nora akan mendapatkan bayaran yang sangat fantastis. Mendengar tawaran tersebut, Nora pun begitu senang dan tanpa ragu sepakat dengan kontrak tersebut. Kemudian Alvarez memerintahkan salah satu bartendernya untuk mengambilkan sebuah anggur yang enak untuk Nora. Namun ketika saat bartender itu akan menuangkan anggurnya, ia malah tak sengaja menumpahkannya ke baju Nora. Terlihat jika Nora tidak ambil pusing dengan hal itu, karena ia yakin jika si bartender pasti tidak sengaja. Namun berbeda dengan Alvarez, ia nampak tidak terima dengan kecerobohan bartendernya. How long have you been working for me, Hakim? Lalu tanpa ragu Alvarez menghabisi si bartender tepat di hadapan Nora. So sorry. Melihat kekejaman Alvarez, seketika Nora menjadi syok dengan apa yang ia lihat barusan. Ternyata Alvarez ini merupakan seorang bos mafia terbesar di Amerika dan sudah 5 tahun ia mengalihkan bisnis haramnya di Pulau Island. Scene berpindah ke pusat kota Los Angeles. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang ketua polisi LAPD yang bernama Mark dan wakilnya bernama Phil. Ketika itu mereka berdua tengah mempunyai misi, yaitu menjebak seorang pengedar narkoba dengan berkedok sebagai pembeli. Tak lama kemudian datanglah si pengedar tersebut bersama satu anak buahnya. Kemudian Mark menghampiri mobil si pengedar untuk mengecek barang haram yang akan ia beli. Sementara itu anak buah si pengedar menghampiri mobil Phil untuk mengambil uangnya. Hingga saat Phil akan menyerahkan uang tersebut, Phil dan Mark mulai beraksi. Hey, LAPD, motherfucker, drop it. Drop it. You don't speak English. Kemudian sembari menunggu para polisi yang lain datang, tiba-tiba Mark mendapat telepon dari ibunya yang tinggal di kampung. Ternyata ibunya memberitahu kabar buruk kepada Mark bahwa adiknya ditemukan tewas. Mendengar hal itu, sontak Mark pun kaget seakan tidak percaya dengan kabar tersebut. Singkat cerita, akhirnya Mark pulang ke kampung dan ternyata kampung Mark bernama Pulau Island. Sesampainya di kampung, Mark langsung mengikuti acara pemakaman adiknya. Ternyata adik Mark adalah seorang bartender yang sebelumnya tadi dihabisi oleh Alvarez. Akan tetapi isu yang beredar jika adik Mark tewas akibat baku hantam dengan para gangster. Terlihat ibu Mark sangat bersedih karena tidak menyangka kalau anaknya tewas dengan tak wajar. Terlihat Alvarez juga ikut hadir di pemakaman seolah tak bersalah dan turut prihatin dengan kematian adik Mark. Terribly sorry. Setelah pemakaman selesai, Mark dan ibunya pulang ke rumah. Di sini Mark langsung melihat foto kenangan Mark dan adiknya dulu. Mark merasa bersalah karena ia tidak bisa melindungi adiknya tersebut. Diketahui juga Mark ini sudah 8 tahun tidak pernah mudik ke Pulau Island meski sedang lebaran sekalipun. Hal itu karena Mark selalu disibukkan dengan pekerjaannya, yaitu sebagai ketua polisi LAPD di Los Angeles. Esok harinya, Mark mendatangi pusat kantor polisi yang ada di pulau tersebut. Mark pun langsung menemui ketua polisi dan di sini terlihat mereka tampak sudah sangat akrab. Ternyata ketua polisi ini bernama Konate yang merupakan sahabat kecil Mark dulu.
Di sini Konate juga turut prihatin atas kematian adik Mark. Kemudian Mark bertanya, apakah Konate telah menemukan ciri-ciri pelaku yang menghabisi adiknya? Konate menjawab belum. Namun rumor yang beredar, adik Mark tewas akibat baku hantam dengan para gangster. Konate juga menyampaikan jika para polisi kesulitan menemukan gangster mana yang sudah menghabisi adik Mark. Karena semenjak Mark pindah ke Los Angeles, gangster di pulau ini semakin banyak. Setelah itu Mark pergi ke sebuah tempat latihan silat guna menemui seseorang. Sesampainya di sana akhirnya Mark bertemu dengan pelatih silat yang bernama Akila. Diketahui Akila adalah mantan pacar Mark dulu. Ketika sedang mengobrol, Akila juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian adik Mark. Setelah itu Mark juga bertanya kepada Akila, apakah Akila tahu tentang keseharian adiknya dan gangster mana yang kira-kira telah menghabisi adiknya. Akila mengatakan kalau untuk gangster ia pun tak tahu, karena sekarang banyak sekali gangster berdatangan dari pulau-pulau yang berbeda. Sementara untuk keseharian adik Mark, almarhum bekerja sebagai bartender di sebuah kafe milik seorang konglomerat yang terkenal di Pulau Island, yaitu Alvarez. Akila juga mengetahui kalau latar belakang Alvarez yang sebenarnya adalah seorang bos mafia. Diketahui jika bangunan kafe yang ia bangun di pulau ini hanyalah sebuah kedok, karena bisnis utama Alvarez sebenarnya adalah membuat barang haram. Kemudian Alvarez jual ke kota-kota besar. Mendengar hal tersebut, seketika Mark mulai curiga kepada Alvarez dan ia akan langsung menemuinya. Sebelum pergi, Mark meminta tolong kepada Akila agar Akila membawa ibu Mark ke rumah Akila, karena Mark takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap ibunya. Setelah itu Mark langsung mendatangi Alvarez di kediamannya. Mark sempat dihadang oleh tangan kanan Alvarez, namun beruntungnya Alvarez mengizinkan Mark untuk mengobrol empat mata. Di sini Mark langsung to the point, apakah Alvarez ada hubungannya dengan kematian adiknya? Alvarez pun menjawab, jika setahu dirinya, adik Mark dihabisi oleh gangster saat ia baru pulang bekerja. Mark yang tidak percaya begitu saja, ia pun seolah mengancam kalau sampai Alvarez ketahuan terlibat, maka Mark tidak segan membantai kelompok Alvarez. Mendengar hal itu, Alvarez seolah meremehkan dan mengatakan kalau ia sama sekali tidak takut dengan ancaman Mark. Sebelum mengakhiri obrolan, Alvarez memberikan sebuah alamat kafe tempat biasa para gangster berkumpul. Alvarez seolah sangat yakin kalau kelompok gangster itulah yang sudah menghabisi adik Mark. Kemudian setelah Mark pergi, Alvarez langsung memerintahkan tangan kanannya agar mengarahkan gangster dari utara untuk menghabisi Mark pada malam ini juga. Di balik itu, Mark mendatangi teman lamanya yang sedang berjualan roti. Ia bernama Sobur. Di sini Mark bertanya mengenai persenjataan yang dulu pernah ia titipkan kepada Sobur. Sobur pun menjawab, tentu saja masih ada dan telah ia simpan di tempat yang dulunya Mark perintahkan. Diketahui jika waktu dulu Mark dan Sobur adalah mantan penguasa di Pulau Island. Hingga akhirnya Mark mendapat hidayah sehingga memutuskan insaf dan menjadi seorang polisi. Sementara Sobur memilih untuk berjualan roti dan yang penting halal. Kemudian Sobur mengatakan kalau ia sudah tahu pasti Mark ingin balas dendam. Untuk itu Sobur juga siap apabila Mark membutuhkan dirinya untuk membantu. Sore harinya, kita diperlihatkan Mark sedang menggali tanah untuk mengambil persenjataan yang dulu ia dan Sobur simpan. Malam harinya, Mark mendatangi alamat kafe yang sebelumnya diberikan oleh Alvarez. Dengan pedenya di sini, Mark langsung mematikan saluran musik lalu bertanya, apakah dari kalian ada yang tahu mengenai siapa yang telah membunuh adiknya? Fucking place. All I want is some information. Namun, bukannya mendapat jawaban, Mark pun malah diserang hingga terjadilah baku hantam. Setelah berhasil membantai mereka, Mark kembali bertanya kepada salah satu orang mengenai siapa yang sudah menghabisi adiknya. Orang ini pun berani bersumpah kalau komplotan gangsternya tidak pernah berurusan dengan adik Mark dan mereka tidak tahu siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut. Thank you. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Mark diserang oleh gangster dari utara suruhan Alvarez. Beruntung Mark dapat menghindar lalu pergi dari tempat tersebut.
Kemudian mereka melaporkan kepada Alvarez jika mereka tidak berhasil menghabisi Mark. Mendengar hal itu Alvarez sangat kesal, padahal bayaran mereka begitu sangat mahal. Tak mati akal, kemudian Alvarez menyuruh mereka untuk menghabisi ibu Mark yang sekarang pasti ada di rumah. Hingga ketika mereka sampai di rumah Mark, mereka tanpa ragu langsung menembaki dengan brutal ibu Mark yang sedang tertidur. Tak disangka yang mereka tembak hanyalah sebuah bantal guling. Ternyata saat ini ibu Mark sudah diamankan di rumah Akila, yaitu mantan kekasih Mark. Beberapa saat setelah penembakan brutal di rumah Mark, kita diperlihatkan Konate sang ketua polisi dan Mark sedang mengolah TKP di rumah Mark. Di sini Mark mengatakan jika ia tidak segera menitipkan ibunya kepada Akila, pasti ibunya sekarang telah meninggoy dengan sangat mengenaskan. Kemudian Konate mengatakan kalau ia sudah menemukan saksi mata mengenai kasus kematian adik Mark. Ternyata saksi mata tersebut tak lain tak bukan adalah Nora, si penyanyi KP yang kita lihat di awal film tadi. Konate juga menyampaikan jika ia tahu keberadaan Nora sekarang. Keesokan harinya terlihat Alvarez sedang menyiksa gangster dari utara yang semalam telah gagal menghabisi Mark. Di sini Alvarez yang sudah tersulut emosi, ia pun langsung menghabisi mereka. Kemudian Alvarez menyuruh tangan kanannya agar mendatangkan tentara bayaran terbaik untuk menghabisi Mark. To our special friends, okay? Di sisi lain, Mark sedang mendatangi Nora di kamar motelnya. Awalnya Nora tidak mau keluar karena Nora menyangka jika Mark adalah bagian dari kelompok Alvarez. Namun setelah Mark menjelaskan serta menunjukkan rencana kalau ia adalah seorang polisi, alhasil Nora pun mau membukakan pintunya. Di sini Mark langsung bertanya to the point, siapakah pelaku yang sudah tega menghabisi seorang bartender yang bekerja di kafe milik Alvarez, karena si bartender itu adalah adik kandungnya. Mark juga berjanji apabila Nora mau memberitahu, maka ia akan langsung mengeluarkan Nora dari pulau ini. Akhirnya Nora memberitahu kalau pelakunya adalah Alvarez, dan hal itu terjadi karena hal sepele, yaitu karena adik Mark tak sengaja menjatuhkan minuman anggur ke baju Nora. Semenjak kejadian tersebut, Nora juga tidak diperbolehkan kemana-mana oleh Alvarez karena Alvarez takut kalau Nora akan melapor kepada polisi. Mengetahui semua fakta yang disampaikan Nora, tentunya Mark akan segera menghabisi Alvarez. Alvarez. He killed him. I'm so sorry. Kemudian Mark membawa Nora kabur keluar kamar secara diam-diam lalu menemui Konate. Di sini Mark meminta Konate membawa Nora sampai ke dermaga dan menjamin keselamatannya. Sementara itu di dermaga yang lain, terlihat para tentara bayaran utusan Alvarez telah tiba di pulau. Mereka pun dengan segera langsung mencari keberadaan Mark. Kembali kepada Mark yang sekarang sedang bersama ibunya dan Akila. Mark meminta Akila terus menjaga ibunya karena Mark akan segera menghadapi Alvarez. Namun tak lama kemudian mereka kedatangan sebuah tamu, yang mana ternyata itu adalah komplotan para tentara bayaran yang sudah berhasil menemukan keberadaan Mark. Dengan cepat tanggap segera Mark dan Akila mempersiapkan persenjataan, lalu berusaha kabur melalui jalan belakang. Sementara itu dua orang tentara bayaran akan menunggu di mobil, dan dua orang lainnya beraksi mengecek ke dalam rumah. Hingga ketika di dalam dua orang tentara itu sadar jika Mark baru saja pergi dan mereka langsung mengejarnya. Hingga di suatu ketika kedua tentara itu menemukan Mark lalu terjadilah baku tembak yang sengit. Pada baku tembak ini Mark mampu menghabisi satu orang dari mereka, sementara satunya lagi melarikan diri. Sementara itu tentara yang tadi standby berjaga di mobil, sekarang mereka didatangi oleh Konate, lalu terjadilah baku tembak. Alhasil pada akhirnya Konate berhasil memukul mundur para tentara tersebut. Setelah itu Konate mencoba menghubungi Mark untuk bertanya keadaannya. Mark menjawab jika dirinya baik-baik saja dan sekarang ia akan membawa Akila dan ibunya menuju rumah teman Mark, yaitu Sobur si penjual roti. Singkat waktu Mark akhirnya sampai di rumah Sobur.
Mark mengatakan kalau ia datang ke sini berniat menitipkan ibunya dan Akilah agar aman, karena Mark akan pergi membalas dendam kepada Alvarez. Mendengar hal itu, Sobur berjanji akan menjaga Akilah dan ibu Mark. Namun ketika Mark akan pergi, rupanya Akilah ingin ikut berjuang membalas dendam bersama Mark. Di sini, Mark mencoba melarang Akilah karena ia tidak mau sampai terjadi sesuatu yang tidak-tidak kepada Akilah. Akan tetapi Akilah terus memaksa yang membuat Mark akhirnya tidak bisa menahan lagi kemauan Akilah. Scene berpindah kepada Alvarez dan tangan kanannya yang sekarang mendatangi kamar motel Nora. Akan tetapi Alvarez dibuat marah setelah mengetahui kalau Nora sudah berhasil kabur. Kemudian tanpa ragu Alvarez menghabisi seorang penjaga motel yang sebelumnya ditugaskan untuk mengawasi Nora. Open his mouth. Pada malam harinya, Mark dan Akilah terlihat sedang menunggu Konate, sang ketua polisi. Diketahui mereka sebelumnya telah janjian untuk menghadapi kelompok Alvarez secara bersama-sama. Hingga tak lama Konate akhirnya tiba menggunakan sebuah mobil. Namun ketika Mark menghampiri mobilnya, Mark malah dibuat terkejut karena Konate sudah dalam keadaan sekarat. Kemudian bersamaan dengan itu, mereka tiba-tiba diserang oleh tentara bayaran utusan Alvarez dan satu tangan kanannya. Ketika sedang baku tembak, tangan kanan Alvarez berhasil menculik Akilah. Sementara Mark memilih untuk menyelamatkan Konate terlebih dahulu. Namun Konate mengatakan kalau ia sudah pasrah, mengingat kondisinya sudah tidak mungkin bisa tertolong. Konate hanya berpesan kepada Mark agar Mark bisa membantai mereka dan menyelamatkan pulau ini dari orang-orang jahat seperti Alvarez. Kemudian Konate pun mengembuskan napas terakhir. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Akilah yang sedang disiksa oleh kelompok Alvarez. Di sini Alvarez mengatakan kalau Akilah dan Mark akan ia habisi. Scene beralih ke sebuah gereja, yang mana di sana semua warga lokal terlihat sedang beribadah. Namun tak lama dari itu Mark tiba-tiba datang dan langsung berpidato di depan mereka. Mark berorasi dengan mengatakan kalau kita adalah warga lokal dan tidak sepatutnya kita diam saja membiarkan orang asing berbuat semena-mena di pulau kita. Di sini Mark mengajak semua warga lokal untuk bersatu menyerang Alvarez yang merupakan bos mafia di pulau Island ini. Mengingat korban Alvarez bukan hanya adik Mark saja, melainkan juga Konate, bahkan Alvarez sekarang telah menculik Akilah. Mendengar hal tersebut, semua warga lokal sekarang sepakat untuk bersatu menyerang Alvarez. Setelah itu Mark mendatangi kantor polisi dan sekarang ia akan menggantikan jabatan Konate menjadi ketua polisi sementara di Pulau Island. Di sini Mark meminta para polisi lain untuk terus siaga karena yang menjadi target mereka sekarang bukan orang biasa, yaitu adalah seorang bos mafia. Kemudian ketika Mark sedang mencari data identitas Alvarez, tiba-tiba ia didatangi oleh rekan polisinya di Los Angeles, yaitu adalah Phil. Ternyata Phil datang ke pulau ini karena ia khawatir dan tak kunjung mendapat kabar dari Mark. Sedari awal Mark memutuskan untuk pulang kampung. Phil bertanya kapan Mark akan kembali ke Los Angeles. Mark pun mengatakan kalau ia tidak akan kembali ke Los Angeles sebelum ia menghabisi Alvarez, yaitu orang yang sudah menghabisi adik Mark serta menculik Akilah. Mendengar hal itu, Phil tentu dengan senang hati akan membantu Mark, apalagi Phil sudah sangat kangen untuk membrutal bersama Mark. You need my help more than I thought. Menjelang sore tiba-tiba Mark dihubungi oleh Alvarez. Ternyata Alvarez menyangka kalau Nora sang penyanyi kafe sekarang sedang bersama Mark. Alvarez bernegosiasi mengajak Mark untuk melakukan pertukaran antara Nora dengan Akilah pada besok jam 7 pagi. Setelah nanti pertukaran selesai, Alvarez meminta Mark agar tidak lagi saling mengusik. Mendengar hal itu, Mark mengatakan kalau ia setuju, namun dalam hatinya tentu Mark tidak akan membiarkan Alvarez hidup. Ditambah lagi kita tahu jika Nora juga sudah tidak berada di pulau ini. I bring Aquila. Setelah itu Mark menelpon Phil. Ia lalu meminta Phil untuk membentuk sebuah tim khusus dengan para polisi lokal. Mereka nantinya akan ditugaskan untuk menyelamatkan Akilah tepat ketika Mark menemui Alvarez pada jam 7 pagi. Phil pun mengerti dan siap menjalankan tugas tersebut.
Keesokan paginya terlihat Mark yang telah OTW menemui Alvarez di tempat yang sudah mereka sepakati. Sementara Phil dan para polisi lokal sedang berusaha untuk masuk ke dalam markas Alvarez untuk membebaskan Aquila. Tak lama pasukan yang dikomandoi Phil mendapat serangan dari tentara bayaran, tapi untungnya Phil berhasil menghabisi tentara tersebut. Di saat yang bersamaan akhirnya Mark bertemu dengan Alvarez yang saat itu bersama tangan kanannya. Alvarez langsung bertanya di mana Nora sekarang karena Alvarez akan menjadikannya istri. Mark menjawab kalau ia akan menyerahkan Nora jika Alvarez mau lebih dulu menyerahkan Aquila. Alvarez juga mengatakan kalau ia akan menyerahkan Aquila apabila Nora sudah ada di sini. Di sini Mark sengaja mengulur waktu karena sebenarnya ia sedang menunggu kabar dari Phil yang sedang menyelamatkan Aquila. Adegan berpindah kepada Phil yang saat itu menemukan Aquila yang tengah disandra. Akan tetapi saat itu ternyata ada satu tentara bayaran yang tersisa sehingga langsung menodong Phil dari belakang. Phil yang sudah terpojok, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Aquila tiba-tiba menyerang tentara tersebut dari belakang. Pada akhirnya mereka berhasil menghabisi tentara yang tersisa. Kemudian Phil segera mengabari Mark jika Aquila sudah aman bersama Phil. Setelah mendapatkan kabar Aquila baik-baik saja, Mark langsung mengatakan kepada Alvarez kalau Nora sudah tidak berada di pulau ini. Mengetahui hal itu, Alvarez yang merasa dibohongi, ia pun segera menghubungi anak buahnya untuk secepatnya menghabisi Aquila. Namun Mark menjelaskan kalau seluruh anak buah Alvarez sekarang semuanya sudah meninggal di tangan rekannya. Mendengar hal itu, Alvarez amatlah marah sehingga ia menyuruh tangan kanannya untuk menembak Mark, akan tetapi setelah berhasil melumpuhkan tangan kanan Alvarez, Mark berjalan menghampiri Alvarez. Namun dari belakang tangan kanan Alvarez mengeluarkan pistol, tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Sobur, si penjual roti, bersama semua warga lokal yang siap membantu Mark. Alhasil, Alvarez sekarang sudah terpojok dengan puluhan senjata yang sudah mengarah kepada dirinya. Namun Mark meminta seluruh warga untuk tenang dan menurunkan senjata mereka. Kemudian Mark mengajak Alvarez untuk berduel sampai salah satu dari mereka ada yang meninggoy. Alvarez yang sekarang tidak punya pilihan, ia pun mengiyakan tantangan tersebut. My associate will come for it. Penutupan film. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, kemudian terlihat Mark dan Aquila yang sedang bermesraan di pinggir pantai, dan kabarnya mereka sekarang akhirnya CLBK dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Mark mengatakan kalau ia tidak akan ke Los Angeles lagi dan akan menetap di pulau tercintanya ini, yaitu Pulau Island. Mark juga mengatakan kalau ia akan menjaga keamanan pulau ini dari orang-orang jahat. Bersamaan dengan itu, Phil muncul menggoda mereka. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah kita semua memiliki sisi gelap, tetapi kita bisa memilih untuk mengendalikannya. Ya, mungkin segitu saja ya guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.